Di tengah duka banjir bandang yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar, Ria Ricis yang baru mengunjungi pengungsian di Padang menyebut kondisi korban sangat mengenaskan dan akan turun langsung ke Aceh usai 15 Desember mendatang. Sementara itu, Teuku Rian mengungkap keluarga besarnya di Aceh ikut terdampak hingga sempat hilang kontak saat air naik sepinggang dan rumah orang tuanya terendam. Beruntung orang tuanya sedang di Jakarta, namun keluarga lainnya masih harus bertahan di lokasi bencana. Saat ini tercatat 940 korban jiwa, 166 diantaranya dari Aceh. Lantas, apakah Rian dan Ricis akan bertemu di Aceh membantu para korban di sana? Yuk kita simak jawabannya dalam cuplikan wawancara berikut. Kemarin udah, alhamdulillah bareng dompet duafa, dan seperti yang kita tahu di sana juga ternyata kondisinya masih amat sangat kritis ya. Kalau misalnya orang-orang bilang mungkin sebagian ada yang udah surut, sebagian ada yang udah selesai, memang udah sebagian, tapi memang waktu kita sembari jalan pulang atau sembari keliling masih banyak juga yang ternyata rumahnya hanyut, keluarganya hilang, atau mungkin anak-anak yang belum dapat makanan, baju dan lain-lain, itu ternyata masih banyak lagi. Nanti insya Allah kalau Allah memberikan usia panjang, kita pengen ke Aceh sih di tanggal 15 ke atas sesuai dengan jadwal dari dompet duafa. Jadi seperti yang saya pernah jelasin sebelumnya, memang waktu itu nggak dapat kabar, hilang kabar itu jam 11 siang waktu Rabu kemarin, Minggu kemarin. Nah, dan mereka baru ada sinyal, kalau nggak salah di sekitar Senin atau Selasa kemarin itu baru ada sinyal. Memang pure sinyal tanpa Starlink, tapi kalau untuk listrikan masih hidup mati bergiliran. Sangat besar ya, dan saya ngerasain itu kayak teringat waktu 2024 silam, 2008 di Aceh Tamiang juga pernah banjir bah waktu itu. Dan sekarang Kota Langsa pun, dan mungkin di Aceh dimanapun itu termasuk pertama kali ya kalau untuk di Kota Langsa tempat kelahiran saya merasakan musibah yang seperti ini. Keluarga sendiri mungkin seperti apa Bang kondisinya? Alhamdulillahnya kalau orang tua saya sekarang lagi di Jakarta, karena kemarin sempat di Rabu kemarin tuh kita dapat kabar, di hari kita dapat kabar itu hari wisuda adik saya kemarin di IPB, dan alhamdulillah kedua orang tua saya lagi di sini. Tapi setelah itu orang tua saya dapat kabar kalau di sana naik air jam 4 pagi, jam 11 siang langsung hilang kontak semuanya, langsung lost kontak sampai seminggu. Nah Selasa kemarin tuh mereka baru ada kabar-kabaran. Ricis mengungkap kondisi di tempat pengungsian sangat mengenaskan dan mengajak semua orang untuk membantu, karena seberapapun bantuan akan sangat berharga bagi mereka. Sementara Rian berharap tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi di tengah korban banjir yang masih terisolasi. Jalur darat aja sih, jadi dari turun pesawat ke lokasi banjirnya itu memang ternyata sangat sulit dilewati. Kayak misalnya kemarin kita pakai mobil itu emang susah banget, karena jalannya ada yang masih berlumpur, ada yang jalan terputus, bahkan ada yang listrik masih belum ada, air bersih belum ada. Jadi memang masih amat sangat minim sekali bantuan di daerah yang kemarin kita datangi. Padang. Kemarin daerah mana ya? Aku lupa kemarin daerah mana. Berapa hari Kak? 1 hari aja, karena memang ada beberapa jadwal aku juga yang belum bisa digeser-geser, karena kan kemarin juga perginya mendadak, ke Padangnya juga mendadak. Jadi ternyata dikasih izin libur kerja sehari kita pakai untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Padang. Anak-anaknya sih ternyata memang anak-anaknya itu untuk memberikan kehangatan dan tawa ceria untuk anak-anak di sana. Ternyata mereka sangat menyambut aku dengan amat sukacita. Mereka senyum, mereka tawa, dan alhamdulillah banget. Ada juga galang dana donasi di link kitabisa.com sama dompet duafa juga masih berjalan seperti biasa. Dan aku sih berharap banyak sekali bantuan dari teman-teman, karena ternyata memang berapapun jumlahnya itu sangat berarti besar banget buat saudara-saudara aku yang ada di sana. Karena aku juga udah lihat langsung, dan memang ternyata mengenaskan itu gitu loh. Semoga banjirnya cepat surut, nggak ada lagi bencana di mana-mana, dan semoga kita semua bisa membantu sesama. Terkait masjid-masjid yang selamat di sana gimana Kak? Aku udah nggak fokus ya, maaf ya, makasih banyak ya. Jalan terputus, pengiriman logistik nggak bisa, mungkin bisa pengiriman lewat udara, tapi ya mungkin belum aja sampai ke sana gitu. Nah waktu itu ya, dan sekarang alhamdulillah insya Allah membaik. Cuman ya harga aja, banyak yang menggoreng-goreng nih, yang merap harga nih untuk cabai. Saya pernah dengar cabai itu katanya kalau saya nggak salah ya 300.000 sekilo. Nah tadi ayah saya bilang, tanya sama temennya, ayah saya kan anggota PMI ya, temannya bilang satu papan 150.000. Biasa berapa sih sepapan? Di sini sepapan ya, satu kotak karton itu apa sih namanya?
Iya Oh lah. sama ya 30 biji ya. 2 lusin itu sepakat. Nah itu harganya 150.000 kalau nggak salah ya. Wow. Dan juga banyak membutuhkan darah katanya, kayak kan di status ada tuh butuh darah B, butuh darah O. Mungkin banyak ya, kalau B, A, B dan lain-lain itu kan pasti agak langka ya. Dan menurut saya di sana masih sangat prihatin lah. Apalagi Aja Tamiang tuh tempat saya sekolah SMP. Saya Tamiang itu katanya memang listrik masih padam sama sekali, bahkan orang cuma masih pakai pakaian yang berlumpur yang terendam banjir doang. Itu karena di sana memang sangat lebih parah dari kota Langsa. Jadi kondisi rumah saat ini ya memang acak-acakan. Abang sepupu saya udah sempat masuk juga, itu lumpur tebal banget. Dan semua barang kayaknya memang belum bisa diselamatin, yang memang benar-benar hancur. Ya kayak TV, tempat TV, meja belajar saya waktu kecil semuanya, sofa. Ya mungkin sofa ya kalau barang insya Allah pasti diganti sama Allah. Juga namanya musibah ya, pasti ada sesuatu di balik yang kita hadapi ini. Tapi untuk